Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Mariati Manurung SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan ke-58 kelompok keempat. Kali ini saya akan memaparkan tentang nilai-nilai dasar komitmen mutu dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Penyelenggara yaitu BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Implementasi nilai dasar komitmen mutu. Di sini ada komitmen dan mutu. Apakah komitmen itu? Komitmen yaitu sebuah komitmen itu dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang melakukan perjanjian sehingga menghasilkan perbuatan ataupun tindakan. Sedangkan mutu adalah standar atau kelayakan dan ciri ataupun sifat. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat mutu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nilai-nilai dasar komitmen mutu ini dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, efektivitas. Artinya, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Itu menurut Richard L. Duff. Ini contoh implementasi efektivitas yang saya lakukan, yaitu menyampaikan materi pembelajaran melalui video menarik. Di sini saya sudah membuat video menarik yaitu tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kata tanya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu yaitu videonya, kemudian saya akan mengirimkan ke WhatsApp grup siswa. Kemudian efisiensi. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu menurut dari Richard L. Duff. Jadi efisiensi ini dapat berupa bahan baku, uang, dan manusia ataupun tenaga. Contoh implementasinya yaitu yang pertama itu melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua itu membantu siswa yang kesulitan dalam belajar. Jadi di sini ada pembelajaran khusus untuk siswa yang kurang dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Kemudian yang ketiga itu melakukan kebersihan lingkungan kerja ataupun lingkungan sekolah. Yang ketiga itu inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Menurut Richard L. Duff, implementasinya yaitu pembuatan video pembelajaran sebelum diajarkan untuk keesokan harinya. Jadi dipersiapkan dulu yaitu perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan pembelajaran secara daring yaitu membuat video pembelajaran. Karena sekarang masa COVID, maka akan dibuat pembelajaran itu secara jarak jauh. Maka yang saya lakukan itu untuk pembelajaran yaitu membuat video pembelajaran. Kemudian mutu. Mutu yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen menurut Edward Deming. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby. Kemudian kesesuaian terhadap spesifikasi menurut dari Juran. Contohnya itu yang pertama yaitu membersihkan lingkungan sekolah yang diadakan setiap minggunya secara rutin.
baik itu di depan sekolah maupun di belakang sekolah. Dan tidak lupa untuk membersihkan ruangan kelas. Kemudian yang kedua, membagi tugas piket harian dalam memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Di sini secara bersama-sama itu membagi tugas setiap guru di sekolah untuk sama-sama membersihkan lingkungan sekolah secara rutin setiap harinya. Demikianlah pemaparan saya tentang implementasi komitmen mutu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.